Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang-orang kecil dan rendah hati. Berikanlah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Terimalah doa-doa permohonan kami dan kerinduan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini bercerita bagaimana Yesus berpihak kepada orang-orang yang membutuhkan kasih, membutuhkan penyembuhan dan membutuhkan pertolongan. Dan Yesus menyembuhkan mereka semua dengan mukjizat-Nya. Ia memuaskan rasa lapar mereka dengan roti dan ikan, bahkan sisa 7 bakul. Segala mukjizat yang Yesus lakukan menunjukkan kepada kita bahwa Dia datang ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan kita, menyembuhkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Dia datang untuk membalut luka-luka kita, untuk memenuhi rasa haus dan lapar kita akan kebenaran, akan Yesus sendiri. Ia menyembuhkan kita tidak sekedar agar kita dapat melanjutkan kehidupan, melainkan agar kita mampu mengasihinya secara penuh dan mendedikasikan diri kita dalam upaya membangun kerajaannya di dunia ini. Yesus memiliki kepekaan sekaligus kuasa yang besar untuk menyembuhkan semua penderitaan dan kelemahan kita. Ia ingin agar kita mengalami kasih-Nya
pengampunannya, sehingga dengan demikian pada gilirannya dia akan mewujudkan kasih dan kuasanya terhadap dunia yang terluka dan penuh kegelapan. Sekali lagi, kita menyesali serta mau bertobat atas kekurangan dan dosa-dosa kita, dan memperkenankan belas kasih-Nya memerdekakan kita, sehingga kita pun akan diubah menjadi serupa dengan diri-Nya. Yesus membebaskan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan. Menyaksikan hal itu, orang banyak terkagum-kagum. Orang banyak itu pun takjub dan mereka memuliakan Allah Israel. Sangat terasa dalam ketakjuban mereka ada rasa kagum yang kuat, ada rasa hormat yang dalam. Rasa takjub itu membuat hati mereka terhubung dengan Allah dan mendorong mereka untuk semakin memuliakan Allah. Rasa takjub adalah anugerah amat berharga. Itu membuat pemazmur berseru, langit menceritakan kemuliaan Allah. Mazmur 19 ayat 2. Rasa takjub membuat kita tergetar dan bergetar oleh karya Allah dan merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Rasa takjub juga menolong kita merasakan bahwa di balik hal yang amat sederhana pun ada tangan Allah yang selalu ikut campur ambil bagian dan bekerja secara tidak logis, misteri yang luar biasa, penuh dengan misteri. Rasa takjub menolong kita merasakan kehadiran Allah dan mensyukurinya dalam seluruh peristiwa pengalaman perjumpaan kita dengan sesama dengan alam ciptaan. Rasa takjub yang menolong kita terhubung dengan Tuhan itu menolong kita untuk tidak berhenti pada fakta, tetapi merasakan tangan Tuhan di balik fakta itu. Betapa gersang hidup ini jika rasa takjub tidak lagi kita miliki. Kita patut mensyukuri rasa takjub itu, bukan merendahkan, menyepelekan, atau mengingkarinya. Mari kita ingat bahwa kedatangan Yesus pada hari Natal hanyalah awal dari pemenuhan janji-Nya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Pemenuhan janji yang total lengkap akan terjadi kelak, yaitu pada saat kedatangannya kembali untuk kedua kalinya pada akhir zaman, pada saat mana kita akan berjumpa dengan Yesus secara face to face. Pengadilan universal. Saudara-saudari terkasih, kita telah memasuki pekan Advent pertama, dan kita juga merindukan kedatangannya untuk kedua kalinya pada akhir zaman, pada saat mana kita akan menyaksikan sendiri kemuliaannya dan kita pun akan mengalami penyembuhan secara total dan hidup bersama dengannya untuk selama-lamanya. Mari kita mempersiapkan pada masa penantian kelahiran Tuhan yang telah lahir dan sedang lahir dan akan terus-menerus lahir dalam hati kita dengan niat bertobat, dengan niat membaharui diri, berrekonsiliasi, memperbaiki relasi dan korelasi kita dengan Tuhan. Semakin percaya akan penyelenggaraan ilahi serta mujizat-mujizat yang akan Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, kebenaran, jalan dan hidup kami, sehingga kami selalu mencari Dikau, merindukan-Mu dalam kehidupan kami. Semoga Engkau juga menyembuhkan segala sakit dan penyakit, baik jasmani maupun rohani yang sedang kami alami dan kami miliki. Kami yakin dan percaya belas kasih-Mu
kerahiman-Mu, pengampunan-Mu, mujizat-Mu pasti akan terjadi. Sehingga kami semua berbahagia dan merasakan keselamatan-Mu dan kelak bisa berjumpa bersama-Mu di dalam kerajaan-Mu sebagai tujuan dan finalisasi akhir dari perjuangan kami di dunia ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.